Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Terima kasih, masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, terkait dengan dahsyatnya fitnah, ini topik kita pada pagi hari ini banyak sekali ini pertanyaan yang masuk ke media sosial di Kalam Hati. Tidak hanya berupa chat, tapi ada juga video pertanyaan. Kita simak dulu video pertanyaan dari teman hati berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Zulkifli mau bertanya bagaimana menghadapi fitnah. Apakah kita diam saja atau melawan dengan meluruskan dengan kebenaran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan Pak Zulkifli mungkin kita akan akhirkan setelah kita nyambung cerita tadi, kisah betul. tadi. Nyambung kisah tadi, Ustaz. Tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalami ujian fitnah. Di mana istri beliau tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha satu waktu ikut perjalanan dengan Nabi dan para pasukan. Sampai di satu hari Aisyah izin pergi keluar untuk menunaikan hajat. Lalu kemudian saat mau kembali kalungnya tertinggal di tempat tersebut. Sampai para pengawal tidak tahu. Dia pikir Sayyidatuna Aisyah sudah naik di atas tunggangan onta itu. Ya, orang-orang dulu kan nggak berani nanya, nggak berani negor. Ready? Udah atau belum? Nggak berani karena istri Nabi. Dan orang-orang dulu itu, Aisyah bercerita, usianya masih belia, badannya masih ringan, berat badannya masih standar, sehingga mereka bopong itu, perjalanan itu, kendaraan dipikir sudah ada di dalam. Padahal Aisyah ketinggalan. Sampai akhirnya dia kembali ke tempat di mana pasukan itu berada saat standby di awal, berharap pasukan-pasukan yang merasa bahwa ada yang janggal balik lagi ke tempat itu. Ditunggu sampai satu malam, kok nggak muncul-muncul. Tiba-tiba ada satu pasukan yang menyisir. Biasa kalau tentara itu kan ada pasukan terdepan, pasukan tengah, sama pasukan penyisir paling belakang. Nah, itu sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal melihat ada istri Nabi SAW, kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kok bisa begini kejadiannya, ada apa? Ya ditolong istri Nabi. Sampai akhirnya orang-orang munafik melihat kejadian ini menyebarkan fitnah. Wah, Aisyah habis jalan sama Sofwan. Wah, dari mana tuh dia berdua? Menyebar berita ini karena orang munafik melihat target ya untuk dijadikan objek fitnah, disebarkan. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Apa yang mesti dilakukan? Berharap Allah turunkan ayat klarifikasi. Nah, ini saya akan sambungkan nanti seperti Pak Zul tadi. Ditunggu beberapa hari, turunlah surat An-Nur. Kita bisa cek dari ayat pertama sampai ayat ke-11 bagaimana Allah mengklarifikasi berita bohong itu. Yaitu yang disebut sebagai hadithul ifki. Cerita palsu, berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik untuk mencederai kehormatan Nabi SAW dan keluarganya. Artinya jawaban bagi pertanyaan Pak Zul ini, kalau saudara difitnah, maka saudara klarifikasi. Jangan diam. Karena Allah memberikan klarifikasi langsung terhadap berita yang menyebar. Bahwa apa yang dituduhkan tidak seperti itu. Aisyah ini adalah perempuan suci.
mereka ini orang-orang munafik sebetulnya adalah kaummu sendiri, tapi mungkin di hatinya ada benci, ada hasad, ada ketidaksenangan, ketidaksukaan, sehingga kemudian dengan mudah melontarkan fitnah bahkan kepada Nabi dan keluarganya yang suci. Artinya orang yang difitnah itu tahan sejenak. Nah, dari kisah Nabi ini, Nabi menahan. Nabi tidak ambil jalan dengan emosi. Nabi tidak ambil jalan untuk tergesa-gesa mengklarifikasi. Tidak. Ini bukan fitnah. Ini enggak. Nabi diam dulu. Nabi diam sejenak menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita difitnah, maka kita tenangkan dulu diri ini. Ditenangkan diri ini, rileks, jangan sampai ke bawah santai, emosi ya. Jangan sampai ke bawah emosi sehingga yang keluar nanti dari lisan kita bisa jadi ngawur, bisa jadi ngaco, malah tidak tertib. Tenang, sabar, sampai kemudian tepat pada waktunya Anda klarifikasi fitnah itu. Hadirkan bukti-bukti, hadirkan fakta-fakta yang bisa jadi menyangkal apa yang difitnahkan orang kepada Anda. Nah, itu jawaban. Tapi kemudian kalau sudah diklarifikasi, Anda betul-betul tidak melakukan, bahwa ini semua adalah fitnah, ini semua adalah rekayasa, bersabarlah. Karena yang difitnah ada ganjaran pahala kebaikannya kalau dia bersabar, dan yang memfitnah pun dia juga ada ganjaran dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang itu kan orang yang difitnah itu kan akhirnya terbawa emosi begitu ya Ustaz ya. Terbawa emosi, wah kurang ajar nih kamu fitnah saya. Akhirnya dia membalasnya dengan perbuatan yang malah membuat dia jadi berdosa. Kayak begitu jadi salah ya Ustaz ya. Ya, kita belajar dari kisah Nabi SAW bagaimana Nabi mampu meredam perasaan itu. Nabi mampu meredam keadaan yang Masya Allah amat sangat, ini dahsyat ini. Bagaimana Nabi mulia, maksum, keluarganya pun demikian, tiba-tiba datang fitnah itu. Tapi Nabi tidak tergesa-gesa, Nabi tetap tenang. Sampai kemudian datang wahyu, karena cuma Allah yang tahu kan. Keadaan bagaimana sebelumnya saat berjumpa dengan Sofwan bin Mu'attal, tidak tahu. Nggak ada saksi, nggak ada yang lihat. Orang semua memberitakan begini. Nabi mau ngomong apa juga bingung. Nabi mau bicara soal bukti, dia tidak melihat keadaan sebelumnya misalnya. Hanya dari jawaban Aisyah dan Sofwan. Tapi kalau Allah yang sudah memberikan klarifikasi, maka sudah cukup menjadi bukti bahwa yang difitnahkan oleh mereka semua adalah hoaks, adalah berita bohong, hadithul ifki, cerita-cerita palsu. Betul. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia difitnah. Pertama, dia tenang. Ya, itu penting tuh. Penting. Jangan tenang. sampai ke bawah emosi. Jangan sampai ke bawah emosi. Di tengah rasa tenangnya, dia berpikir apa yang mesti dia lakukan. Adakah sanggahan? Adakah bukti untuk menyanggah? Adakah ruang klarifikasi yang kondusif untuk dia sampaikan? Kira-kira di mana dia bisa menyampaikan itu? Saya nggak mau kalau tidak live, saya maunya live saya sampaikan. Supaya tidak dipotong-potong. Supaya tidak ada ruang untuk orang kembali memfitnah dari potongan kalimat saya. Kan bisa saja. Betul. Live, nggak ada yang dipotong-potong. Nah, yang ketiga, tetap bersabar. Apapun keadaan setelah klarifikasi dan bukti itu kita sampaikan. Insya Allah sabar dari menghadapi fitnah ini juga akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Betul Kak Yasin. Oke, terima kasih Ustaz buat tausiahnya pada pagi hari ini terkait dengan dahsyatnya fitnah. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya fitnah sehingga kita tidak memfitnah ataupun menjadi korban fitnah. Dan apa yang tadi disampaikan Ustaz Sobat ini bisa kita petik hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.